Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Reni Diana. Kini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual, artinya tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Sedangkan reproduksi generatif atau reproduksi seksual itu ditandai dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Pada tumbuhan bisa terjadi reproduksi vegetatif, reproduksi generatif, bahkan bisa keduanya dalam satu tumbuhan. Nah, kita lihat ini adalah contoh reproduksi vegetatif. Jenis-jenis vegetatif yaitu ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon atau geragi, dan pembentukan spora. Untuk vegetatif di sini kita dapat lihat ada rizoma, ada umbi lapis, ada cocor bebek dengan tunas adventif, ada stolon, ada umbi batang, dan ada dengan spora. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif itu terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi, di mana bunga menjadi tempat terjadinya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup, di mana sel kelamin jantan disebut benang sari atau stamen dan sel kelamin betina disebut putik. Pembentukan sel kelamin jantan ditandai dengan terbukanya kelopak sari atau kepala sari, kemudian terjadi pembelahan secara meiosis yang menghasilkan 4 sel mikrospora, kemudian 4 sel mikrospora ini membelah lagi secara mitosis menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif yaitu sel mikrospora. Untuk pembentukan sel kelamin betina diawali dengan sel induk megaspora membelah secara meiosis menjadi 4 sel haploid, kemudian sel megaspora yang tertinggal dan 3 selnya hilang sehingga sel megaspora membelah bermitosis menghasilkan 8 inti sel. Nah, 8 inti sel ini dia menghasilkan sel antipoda haploid, inti volar diploid, sel telur haploid, dan sinergit haploid. Oke, kita akan kuis untuk mengetahui pemahaman kalian tentang reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Oke, link post-testnya nanti akan ada di deskripsi ya. Kalian boleh cek. Carilah dan buatlah catatan tentang jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Itu boleh kalian cari dan nanti dikumpulkan untuk kita mempelajari materi yang berikutnya. Oke, sampai di sini kebersamaan bersama saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.